Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan aku Amira. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi di tahun 1985 tapi baru terpecahkan di tahun 2010. Selama 3 dekade, kasus ini menghancurkan hati keluarga yang masih hidup. Seorang ayah dan anak bungsu yang merasa dunia benar-benar gak adil dengan mereka. Ada banyak banget kasus yang udah aku ceritain di video ini. Kemarin aku lihat ada sekitar 680 video yang ada di Ruang Gelap sekarang. Dan dari sekian banyak kasus, ini adalah salah satu yang selalu aku ingat. Bukan cuma tentang betapa kejamnya dunia, tapi juga seperti apa sebenarnya prosedur pengadilan. Bahwa di meja hijau, enggak selamanya tentang kebenaran, tapi tentang siapa yang bisa membuat sesuatu menjadi benar. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada tahun 1985, di Fayetteville, Carolina Utara, tinggal keluarga Eastburn yang terdiri dari 5 anggota keluarga. Ayah yang bernama Captain Gary Eastburn merupakan salah satu anggota di Angkatan Udara. Lalu istri bernama Catherine Eastburn, atau di video ini kita panggil Katie, seorang ibu rumah tangga. Dan 3 anak perempuan mereka, masing-masing bernama Katie berusia 5 tahun, Arin berusia 3 tahun, dan Jana berusia 2 tahun. Nah, di tahun 1985, Gary ditugaskan untuk pindah ke Inggris, tapi sebelum pindah disuruh untuk melakukan pelatihan terlebih dahulu di Alabama. Jarak antara Alabama dan Fayetteville cukup jauh, kalau mengemudi itu sekitar 7 jam. Dan pelatihan ini berlangsung selama 10 minggu. Jadi cukup lama juga ya. Mau gak mau, Katie dan ketiga anak perempuannya ditinggal sendirian di rumah. Tapi Gary sebenarnya gak terlalu khawatir, soalnya di sekitar tuh ada tetangga yang cukup kenal baik dengan mereka. Katie dan Gary juga udah menentukan jam berapa mereka bakal teleponan. Zaman dulu kan agak susah ya untuk berkomunikasi, surat-suratan butuh waktu yang cukup lama, tapi telepon rumah udah ada. Di barak tempat Gary tinggal nanti ada telepon. Jadi Gary bilang ke Katie, "Oke, gini aja. Setiap hari Kamis malam kita teleponan." Dan selama 9 minggu mereka selalu teleponan, gak pernah ada masalah. Sampai di minggu terakhir di tanggal 10 Mei 1985, waktu Gary nelpon gak ada yang ngangkat. Gary bingung, ini aneh nih, biasanya Katie selalu on time. Tapi Gary masih positive thinking. Mungkin Katie tiba-tiba ada urusan mendadak dan lupa ngabarin. Sepanjang malam, Gary nunggu. Dia bilang ke semua orang, kalau misalnya Katie nelpon, kasih tahu aku ya." Tapi sampai besok harinya, telepon yang ditunggu nggak kunjung datang. Gary khawatir, jadi dia nelpon polsek di sekitar rumahnya. Dikirimlah seorang polisi untuk mengecek langsung keadaan rumahnya. Waktu diketok, nggak ada orang, nggak ada yang ngejawab, nggak ada suara. Polisi ini berinisiatif untuk nanya ke tetangga sekitar, sempat melihat Katie nggak? Di mana kira-kira kalau misalnya emang lagi pergi? Nah, tetangga sekitar merasa cukup terganggu karena waktu itu udah malam sekitar jam 11. Mereka sama sekali nggak tahu Katie kemana. Tapi mereka nggak mikir aneh-aneh, soalnya Katie selama ini kelihatan banget sangat bertanggung jawab, sayang dengan anak-anaknya, dan keluarga Eastburn sangat harmonis. Besok paginya, waktu si tetangga bangun, mereka mulai kepikiran. Kalau dipikir-pikir ya, rumah Katie emang udah lama banget nggak ada suara dan nggak kelihatan juga. Apa kita cek aja lah ya. Tetangganya ini yang bernama Bob dan istrinya yang namanya kita nggak ketahui jalan langsung ke rumah Katie dan mereka ketok. Bener-bener nggak ada suara. Tapi nggak lama kemudian ada suara anak kecil nangis. Mereka mulai mikir, kalau misalnya ada anak kecil nangis, harusnya ada Katie di situ. Nggak mungkin anaknya ditelantarkan sendirian. Suara tangisan ini nggak kunjung berhenti. Bob dan istrinya mulai khawatir. Jangan-jangan beneran anaknya ditinggal sendirian. Jadi mereka ngintip tuh ke jendela-jendela samping. Karena nggak bisa ngelihat apapun, mereka inisiatif nelpon babysitter yang biasanya disuruh untuk mengasuh anak Katie kalau misalnya Katie lagi sibuk di rumah. Nah, babysitternya langsung datang. Terus dia bilang, "Ini suara Jana nih. Pasti Katie ada di dalam. Gak mungkin Katie ninggalin anaknya sendirian." Mereka yang mulai khawatir nelpon pihak kepolisian yang langsung datang dan mereka bingung. Gimana ya? Apa kita ngadu dulu nih ke pihak kepolisian untuk manggil tukang kunci biar mereka bisa langsung menolong Jana. Istrinya Bob nggak setuju, ini anak udah nangis-nangis dari tadi, pecahin aja udah kacanya, takutnya ada kenapa-kenapa. Pihak polisi yang merasa terdesak langsung memecahkan kaca jendela dan hal pertama yang dia cium adalah bau kematian, bau jenazah.
Begitu masuk ke dalam rumah, dia langsung mengikuti suara tangisan. Ternyata Jana ada di dalam kamarnya di kasur tidur bayi dalam keadaan mengenaskan. Badannya dipenuhi urin dan kotorannya sendiri. Giginya juga menghitam karena dehidrasi. Istrinya Bob langsung ke dapur ngambil air minum. Jana minum kayak dia tuh udah berhari-hari nggak makan dan minum. Dari sini polisi sudah tahu Jana telah ditelantarkan selama berhari-hari. Jana langsung dilarikan ke rumah sakit. Kini giliran polisi untuk mengecek semua rumah karena dia sudah tahu pasti ada jenazah di dalam situ. Baunya khas banget. Memasuki kamar utama, polisi melihat ada 2 jenazah. Jenazah Arin yang berusia 3 tahun dan jenazah Katie yang berusia 32 tahun waktu itu. Dua-duanya terperosok di bagian samping kasur. Arin di bagian kanan, Katie di bagian kiri. Keduanya meninggal karena ditusuk berkali-kali. Leher Arin hampir putus. Sedangkan Katie ditusuk sekitar 15 kali dan juga diperkaos sebelum dihabisi. Pakaiannya tersingkap ke atas. Memasuki kamar selanjutnya, sekali lewat, polisi nggak melihat ada jenazah. Tapi di atas kasur ada sesuatu yang tertutup selimut. Waktu dibuka, ternyata Kara ada di situ. Meninggal dalam keadaan dipukuli senjata tumpul. Menurut pihak kepolisian, kayaknya Kara berusaha sembunyi, nutupin dirinya pakai selimut Star Wars biar nggak dilihat oleh pelaku, tapi ternyata dari luar pelaku langsung memukulinya. Membuat polisi juga agak bingung. Kenapa Katie dan Arin ditusuk, sedangkan Kara dipukuli? Lebih anehnya lagi, kenapa Jana dibiarkan hidup? Menurut dokter yang menangani Jana, kalau dalam 8 jam Jana tidak ditemukan, pasti sudah meninggal. Bener-bener hampir banget nyawanya nggak terselamatkan. Karena penemuan ini, pihak kepolisian menelpon Gary. Waktu itu Gary cerita, dia seneng waktu dikasih tahu ada telepon. Oh, itu pasti Katie. Waktu tahu polisi yang nelpon, Gary mati rasa. Hal pertama yang dia tanya, ada berapa yang meninggal? Satu-satunya informasi yang diberitahu polisi waktu itu, ada anggota keluarga yang meninggal. Cuman sampai situ. Gary disuruh untuk terbang balik ke Fayetteville. Dia nggak tahu siapa yang meninggal, tapi dia tahu pasti ada hubungannya kenapa Katie kemarin tidak bisa ditelepon. Begitu sampai di Fayetteville, polisi menjelaskan apa yang terjadi kepada Gary. Istri dan kedua anaknya meninggal dunia, dan pihak kepolisian sedang melakukan investigasi. Seperti biasa, orang pertama yang dicurigai pasti orang terdekat korban. Di sini polisi hanya ingin memastikan Gary bukanlah pelakunya. Dicek alibinya, ternyata Gary terbukti memang berada di Alabama waktu kejadian. Kalau dari hasil pemeriksaan forensik, diyakini Katie, Kara, dan Arin meninggal dunia sekitar tanggal 9 Mei di jam 8 malam sampai jam 3 subuh berikutnya, yang berarti di tanggal 10 Mei. Ini estimasi rentang waktu kejadian. Menurut kesaksian anggota militer lainnya, Gary di hari itu ada di Alabama mengikuti semua kelas dan ada buktinya. Jadi mustahil Gary pelakunya. Dan dari Gary, polisi berusaha untuk mencari informasi. Ada nggak sesuatu yang membuat kamu curiga yang bisa jadi ada hubungannya dengan kasus ini? Gary ingat, oh iya, minggu lalu Katie dan aku setuju untuk memberikan anjing kami ke orang lain. Kami pasang iklan di koran. Terakhir, Katie tulis surat ke aku, anjing kami udah diambil oleh orang ini. Orangnya baik, bapak-bapak, tapi aku nggak tahu siapa namanya. Dari Gary juga, pihak kepolisian tahu bahwa kartu ATM Katie hilang. Begitu juga dengan kertas bertuliskan password kartu ATM. Uang tunai mereka sebanyak $300 juga hilang. Nah, polisi mikir lagi, apa jangan-jangan ini adalah kasus perampokan? Di tahun 1985, teknologi belum maju. Ada beberapa petunjuk yang ditemukan polisi di TKP. Pertama, rambut kemaluan. Kedua, sidik jari. Ketiga, cairan sperma di dalam tubuh Katie. Semuanya milik orang asing yang tidak diketahui polisi. Dan hampir bisa dipastikan adalah milik pelakunya. Sekilas, rumah kelihatan bersih. Meskipun ada 3 jenazah yang dihabisi dengan brutal, tidak ada setetes pun darah. Yang membuat polisi berpikir dan yakin pasti pelakunya sempat ngelap dulu nih membersihkan TKP. Jadi disemprotkanlah cairan luminol yang apabila terkena darah akan bercahaya. Waktu luminol disemprotkan, ada banyak cahaya mulai dari lantai, dinding sampai langit-langit ruangan. Yang membuat polisi yakin kejadian ini terencana. Pelakunya sudah bersiap-siap membersihkan semuanya.
Tapi meskipun ada banyak sekali petunjuk, teknologi di tahun 1985 masih sangat minim. Belum ada yang namanya tes DNA. Pencocokan rambut, bulu, itu menggunakan mikroskop untuk dilihat kesamaannya secara fisik, bukan secara genetik. Jadi nggak terlalu akurat. Dan untuk melakukan pemeriksaan ini harus ada pembandingnya. Kalau misalnya nggak ada rambut yang mau dicocokkan, ya gimana bisa dijalankan tes? Pihak kepolisian mulai kehilangan arah, bingung, stuck, sampai mereka kepikiran untuk mendatangkan psikolog anak mewawancarai Jenna. Iya, meskipun waktu itu Jenna masih berusia 2 tahun, mungkin aja menurut polisi, Jenna mengingat siapa pelakunya, apa yang terjadi malam itu. Jenna yang keadaannya sudah tenang, duduk berdua dengan psikolog anak, ditunjukin foto ibunya, kakaknya, dan ditanyain, ini siapa? Mama. Terus dicium oleh Jenna. Sedih banget aku lihat rekamannya. Waktu ditanyai, Jenna sempat ketakutan. Jenna juga sempat bilang, ayo sembunyi biar dia tidak menemukanmu. Menurut psikolog, Jenna memang melihat apa yang terjadi, tapi dia nggak inget. Yang namanya anak berusia 2 tahun. Dan kayaknya Jenna sempat disembunyikan oleh kakaknya biar nggak kelihatan oleh pelakunya. Setelah dewasa, Jenna bilang dia sama sekali nggak inget. Bener-bener nggak inget apapun. Dia bahkan nggak inget ibunya dan 2 kakaknya. Sedih banget ya. Udah pasti kasus ini viral banget waktu itu meskipun komunikasi masih terbatas, tapi semua orang tahu ini kasus yang luar biasa kejam. Siapa sih yang tega menghabisi seorang ibu dan 2 anak yang masih kecil-kecil, menelantarkan seorang anak berusia 2 tahun begitu aja? Pihak kepolisian meminta orang sekitar, kalau ada petunjuk sempat melihat sesuatu yang aneh, tolong melapor ke polisi. Datanglah petunjuk pertama mereka dari seorang pria bernama Patrick. Patrick cerita di tanggal 10 Mei jam 3 subuh, dia sempat berjalan di depan rumah Katie. Di situ dia melihat seorang pria berbadan tinggi sekitar 190 cm keluar dari rumah sambil membawa semacam tas, kantong sampah yang kemudian dibuang ke bak sampah. Pria ini ngelihat Patrick dan bilang, "I'm starting my day early." Patrick gak curiga, tapi dia inget banget bentuk hidung orang ini. Bentuk hidungnya tuh agak sedikit beda daripada orang lain. Patrick juga bilang pria ini masuk ke dalam mobil sedan berwarna putih. Nah, pihak kepolisian langsung membuat sketsa wajah. Ini sketsanya. Disebarkanlah sketsa wajah ini. Ditayangin tuh di TV, di koran, di berita, sampai akhirnya ditonton oleh seorang wanita yang bernama Angela. Waktu nonton TV, mendengar kasus ini, terus ngeliat ada sketsa wajah, Angela langsung nyenggol suaminya. Oh iya, sebelum kejadian, Katie ngabarin Gary bahwa anjing mereka Dixie udah kejual lewat iklan di koran. Diambil oleh bapak-bapak, tapi Gary nggak tahu bapak ini siapa, nggak tahu namanya, nggak pernah lihat wajahnya, dan cuman tahu aja ceritanya pun dari surat. Gary memberikan informasi ini ke polisi, dan pihak kepolisian berusaha untuk mencari tahu siapa yang membeli anjing ini. Nah, di berita pun pihak kepolisian meminta kepada siapapun yang merasa membeli anjingnya Katie untuk datang memberikan informasi ke pihak kepolisian. Siapa tahu sempat melihat sesuatu atau sempat mendengar cerita dari Katie yang ada hubungannya dengan kasus ini. Nah, balik lagi nih ke cerita saat Angela melihat berita di TV, dia juga bilang ke tim, "Itu kamu kan yang ngambil anjingnya?" Angela sendiri emang udah sepakat dengan tim untuk membeli anjing itu, tapi Angela nggak ngikut ngambil karena waktu itu Angela di rumah orang tuanya. Karena merasa nggak salah, tim setuju. Jadi di hari itu, tim, Angela, dan anak mereka yang bernama Christina pergi ke kantor polisi. Christina waktu itu seumuran Jana, berusia 2 tahun. Begitu datang ke kantor polisi, semua petugas di sana kaget. Pria yang mereka lihat sama persis dengan pria di sketsa. Tinggi sekitar 190 cm dengan hidung yang sedikit unik. Pihak kepolisian langsung, ini nih pelakunya. Bisa-bisanya dia sendiri yang datang ke polisi. Tim langsung dibawa masuk ke ruang interogasi. Tapi tim kelihatan tenang. Dia ngerasa nggak bersalah.
Di satu sisi, pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap kartu ATM Katie yang hilang. Diketahui sempat terjadi 2 kali transaksi di tanggal 10 dan 11 Mei. Ada penarikan uang sebanyak $300. Nah, dari source yang aku baca, ada yang bilang uang $300 ini diambil secara tunai dari rumah. Ada juga yang bilang ditarik dari kartu ATM. Nah, kurang tahu mana yang benar, yang jelas ada uang $300 yang hilang. Dari transaksi ini, polisi tahu ATM mana yang dikunjungi oleh pelakunya. Lagi-lagi polisi mendapat petunjuk kedua mereka dari seorang wanita yang mengatakan sempat melihat pria di sketsa mengambil uang dari ATM sebelum dia. Kalau dilihat dari mesin ATM, jarak transaksi pelaku dengan saksi sekitar 3 menit. Ini membuktikan bahwa orang yang disketsa memang pelakunya, membuat polisi makin yakin Tim adalah pelakunya. Gak sampai itu aja nih, pemilik kontrakan tempat keluarga Tim tinggal ngasih tahu polisi sebelumnya Tim nunggak bayaran, entah karena gak ada uang atau gimana. Nah, di tanggal 11 Mei, Tim tiba-tiba membayar sekitar $300. Polisi makin yakin, udah ini 100% Tim pelakunya. Tiba-tiba ada tetangga yang datang. Pak polisi, di tanggal 11 Mei malam-malam, Tim membakar sampah. Selama aku tinggal di sebelah rumahnya, gak pernah sekalipun Tim bakar sampah. Baru kali ini, aku curiga apa yang kira-kira dia bakar. Dicarilah oleh polisi sampah yang dibakar oleh Tim, tapi mereka nggak menemukan apapun. Ya jelas lah ya, udah dibakar, apalagi yang mau dilihat. Kalau udah dibakar tuh pasti udah nggak mau dilihat lagi oleh siapapun, bener nggak sih? Makin banyak nih saksi yang mengatakan bahwa Tim adalah pelakunya. Lalu datang lagi petunjuk lain dari seorang wanita bernama Nancy yang merupakan mantan pacar Tim. Nancy bilang, Pak polisi, tahu nggak? Di tanggal 9 Mei, malam hari, Tim datang ke rumah aku. Tim tahu suamiku lagi berangkat, makanya dia berani datang. Tim ngajak aku untuk berhubungan, untuk selingkuh, tapi aku nggak mau. Tim langsung aku suruh pulang. Masalahnya, kalau cerita Nancy benar, berarti Tim bohong. Tim bilang setelah dia nganter istri dan anaknya, dia ke pom bensin terus pulang ke rumah. Tapi kalau dari cerita Nancy, Tim datang ke rumahnya untuk ngajakin selingkuh. Kenapa Tim harus berbohong? Ya memang sih, kalau ketahuan istrinya pasti istrinya sedih dan marah. Tapi setahu aku biasanya kalau saksi minta dirahasiakan, bisa dirahasiakan. Pihak kepolisian gak bakal ngasih tahu sembarang orang tentang apa yang terjadi. Nancy juga bilang di malam itu dia inget banget Tim pakai jaket members only. Keterangan ini sama persis dengan keterangan yang diberikan oleh Patrick. Jadi polisi yakin banget orang yang dilihat oleh Patrick malam itu benar-benar Tim. Gak mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya persis dengan kesaksian Nancy dan juga wanita di mesin ATM. Selama 7 jam, Tim diinterogasi, tapi dia bersikukuh bukan dia pelakunya. Waktu polisi mengantar Tim, Angela dan anaknya balik ke dalam mobil mereka, tebak Tim mengendarai mobil apa? Iya, sedan berwarna putih. Mereknya sama persis dengan yang disebut oleh Patrick. Jadi, Tim ditangkap dan dijadikan tersangka utama dalam kasus ini. Waktu Tim ditangkap, banyak banget orang yang gak percaya. Tim adalah salah satu anggota militer. Semua teman kerjanya, angkatannya, orang-orang yang sempat bekerja dengan dia mengaku bahwa Tim adalah orang yang baik, berdedikasi. Bahkan Angela istrinya pun gak percaya dan selalu mendukung suaminya selama di pengadilan. Waktu itu, pengacara Tim yang sudah tahu baca koran, ngeliat ada banyak banget saksi dan juga bukti-bukti kesaksian dari berbagai macam orang yang membuktikan bahwa Tim memang ada di lokasi TKP. Jadi mereka bilang ke Tim, mending kamu ngaku bersalah aja. Karena kalau kamu mengaku tidak bersalah dan di pengadilan kamu kalah, udah pasti kamu akan dijatuhi hukuman mati. Ini korbannya seorang ibu dan 2 anak kecil loh. Nggak mungkin pengadilan nggak memberikan hukuman mati. Tapi Tim menolak. Dia kekeh, bukan aku pelakunya, aku mau mengaku tidak bersalah. Karena bebal, di pengadilan, mereka benar-benar speechless. Diserang bertubi-tubi oleh semua saksi. Mulai dari Patrick, wanita di ATM, tetangga yang ngeliat dia bakar sampah, Nancy yang mengaku bahwa Tim datang ke rumahnya dan ngajak selingkuh, ada juga pegawai dry cleaning yang mengaku di malam itu Tim datang untuk mencuci jaket members only.
Pengacara Tim gak bisa membantu sama sekali, bener-bener cuma bisa diem. Dan selama pengadilan berlangsung, layar di depan mereka menunjukkan foto-foto TKP. Foto yang meluluhkan semua hati orang. Darah di mana-mana, kondisi dua anak yang meninggal dengan sangat brutal. Dalam waktu 3 jam, juri menyatakan bahwa Tim bersalah. Pengadilan menjatuhinya hukuman mati. Sayangnya, kasus tidak berakhir sampai di sini. Waktu Tim masuk ke dalam penjara, ada surat yang beredar. Surat misterius dari Mr. X yang mengatakan bahwa terima kasih ya sudah menangkap Timothy. Sekarang aku, pelaku sebenarnya, bisa bebas dan kabur dari Carolina Utara. Surat ini diterima oleh Tim dan juga beberapa pihak kepolisian. Kalau diteliti, kayaknya surat ini ditulis menggunakan tangan kiri atau tangan kanan kalau pelakunya kidal. Kayak sengaja biar nggak ketahuan gitu loh, itu tuh tulisannya. Dan ini membuat beberapa orang berpikir ulang, apa jangan-jangan Tim memang bukan pelakunya? Pelakunya masih ada di luar sana dan dengan bangganya mengirim surat ini. Bagi pihak kepolisian, enggak. Mereka yakin banget Tim memang pelakunya. Begitu juga dengan keluarga Eastburn. Menurut Gary, dia yakin Tim memang pelakunya. Nah, rupanya pengacara Tim yang merasa bersalah karena selama pengadilan bener-bener nggak melakukan pembelaan, berusaha mengajukan banding. Menurutnya, cara pengadilan yang menayangkan foto-foto TKP dan juga korban selama pengadilan berlangsung membuat orang-orang di dalam ruangan merasa emosional, begitu juga dengan juri. Secara nggak langsung membuat mereka pengen menghukum Tim karena merasa emosional. Dan ini tuh dinilai tidak memenuhi etika. Rupanya, menurut Mahkamah Agung California, memang ini tuh nggak seharusnya dilakukan. Jadi diberikanlah persidangan kedua. Pihak kepolisian dan juga pengacara yang mewakili keluarga Eastburn merasa mereka sudah pasti menang. Saksi-saksi mereka kuat, gak ada yang bisa dilakukan oleh pengacara Tim. Padahal justru kebalikannya, pengacara Tim sudah tahu apa aja kartu-kartu yang dimiliki oleh polisi. Jadi tugas mereka adalah untuk mencari cara mematahkan semua kesaksian orang yang ada di pengadilan. Mulai dari Patrick. Ternyata saksi Patrick ini punya beberapa kasus kriminal. Mulai dari pelanggaran lalu lintas, mengemudi saat mabuk, dan juga pernah melakukan pencurian. Waktu ditanyai soal hal ini, Patrick merasa tersinggung dan langsung bilang, ya udah kalau memang aku salah, harus gimana? Aku saksi loh di kasus ini, kalian gak bisa nangkep aku. Nah, omongan Patrick membuat juri langsung apa ya bahasanya tuh ya? Agak kesel. Kok ini orang arogan banget? Pengacara Tim nanya, bisa nggak kamu jelasin keadaan jalan di situ? Lampu jalan ada di bagian mana? Malam itu ada bintang atau enggak? Mereka sengaja mencari-cari kesalahan dalam ingatan Patrick. Kalau misalnya Patrick mengatakan sesuatu yang beda, mereka pasti bisa langsung bilang, nah kalau kamu salah ingat soal hal itu, bisa jadi kamu juga salah ingat tentang Tim. Gitulah. Lanjut ke wanita di ATM. Kan di mesin ATM tertulis tuh jarak waktu antara pelaku dan wanita ini sekitar 3 menit. Pengacara Tim menyuruh semua orang di ruang persidangan untuk diam selama 3 menit. Biar mereka ngerasain selama apa sih 3 menit, ternyata lama banget. Pengacara Tim nanya, nah dalam waktu 3 menit itu, apa yakin wanita ini benar-benar melihat pelakunya? Juri mulai ragu. Iya ya, 3 menit tuh cukup lama loh. Yakin gak sih yang dilihat oleh wanita ini beneran Tim? Jaket Tim yang dicuci di dry cleaning disemprot dengan luminol. Dan hasilnya gak ada bercak darah sama sekali. Kalau menurut keterangan dari ahli, untuk menghilangkan darah, harusnya ada zat pencuci khusus. Tapi pihak dry cleaning bilang mereka tidak mencuci dengan zat khusus, cuman kayak ya nyuci baju biasa. Jadi lagi-lagi menurut pengacara Tim, ini adalah bukti bahwa gak ada yang aneh di jaket itu. Jaket itu dicuci bukan karena terkena darah. Rupanya, taktik yang dilakukan oleh pengacara Tim bekerja dengan baik. Setelah berunding, juri menyatakan bahwa Tim tidak bersalah. Gary Eastburn sedih. Tapi dia bilang, waktu itu dia tuh udah gak terlalu peduli. Dia tahu Tim pelakunya. Tapi Tim masuk penjara atau enggak pun, istri dan anak-anaknya gak bakal balik hidup lagi. Jadi Gary berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Jujur aja, kalau bukan karena Jenna, mungkin Gary udah ngambil nyawanya sendiri. Dia ngerasa satu-satunya alasan dia masih hidup sampai saat itu karena dia masih punya anak bungsunya yang harus dia jagain. Gary berusaha untuk move on. Dia tetap pindah ke Inggris membawa Jenna.
Di Inggris, Gary bertemu dengan seorang perawat, kemudian mereka menikah. Jenna bilang, ibu tirinya ini adalah satu-satunya ibu yang dia ingat. Sedih banget ya. Dan untungnya keluarga ini masih bisa hidup bahagia. Sedihnya, sampai dewasa, Jenna selalu merasa pelakunya suatu hari akan menghabisi dia juga. Merasa selalu diintai, karena waktu itu belum sempat menghabisi dia, jadi suatu hari akan datang lagi untuk menghabisi dia. Di sisi lain, Timothy Hennis melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Dia balik lagi ke militer, menjadi salah satu contoh orang yang sempat ditangkap padahal tidak bersalah. Kasus Eastburn dijadikan contoh kasus di mana kesaksian orang-orang bisa membuat orang tak bersalah ditangkap. Gary dipanggil kemana-mana, disuruh untuk mengajarkan tentang kriminalitas, membagikan kisahnya, bahkan ada penulis buku yang meminta tim untuk menceritakan apa yang terjadi. Pengen dibuat buku nih. Di tahun 2006, ada detektif baru yang ditugaskan untuk menyelesaikan kasus-kasus cold case. Waktu itu, detektif ini jalan-jalan di ruangan bukti dan ngerasa, kotak ini menarik. Ada banyak bukti, kok bisa sih gak terungkap kasusnya? Di situ ada rambut, bulu, sidik jari, dan cairan sperma. Kalau menurut laporan yang dia baca, sidik jari ini tidak cocok dengan tersangka sebelumnya, yaitu Timothy. Bukan tidak cocok, tapi inkonklusif. Tidak bisa dipastikan. Nah, berhubung di tahun 2006 teknologi DNA sudah ada, dan di situ ada cairan sperma yang disegel, detektif ini punya ide untuk mengirim sampel ke laboratorium. Siapa tahu cocok dengan DNA orang yang ada di database. Dikirimlah sampel sperma ini. Tapi pemeriksaan membutuhkan waktu. Beberapa bulan kemudian, sang detektif menerima telepon dari laboratorium. Hasilnya sudah kami temukan. Ada DNA yang cocok. Detektif ini langsung pergi ke laboratorium meminta surat. Dia nanya, siapa pria yang cocok dengan DNA ini? Petugas lab bilang, it is him. Him who? Waktu dia lihat suratnya, Timothy Hennis. Sang detektif langsung nelpon Gary. Gary, kamu lagi berdiri atau lagi duduk? Sekarang kamu duduk dulu, aku ada berita baru. Akhirnya Gary, kamu mendapatkan jawaban yang sudah kamu tunggu. Pelakunya memang Timothy Hennis. Gary bilang, dia ngerasa lega banget. Akhirnya Tuhan menjawab doanya. Tapi meskipun jawaban sudah didapatkan, ada masalah. Di Amerika, ada yang namanya double jeopardy. Seseorang tidak boleh dihukum atas kasus yang sama sebanyak 2 kali. Kalau sudah dinyatakan tidak bersalah, nggak boleh diadili lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau udah dinyatakan bersalah, nggak boleh diadili lagi. Kecuali ada kesalahan kayak sebelumnya. Nah, pihak kepolisian bingung nih. Terus mereka sadar, Timothy kan dulunya anggota militer. Dalam hukum militer, mereka boleh melakukan pengadilan untuk anggotanya. Yang berarti, kalau Tim kembali menjadi anggota militer, dia bisa diadili lagi secara militer untuk kasus yang sama. Aku kurang tahu dengan sistem Indonesia, mungkin sama, mungkin beda. Kalau kalian tahu, boleh banget tulis di kolom komentar bawah. So, Timothy dipanggil lagi oleh militer. Berhubung waktu itu Timothy udah pensiun, pihak militer nawarin Timothy untuk balik lagi. Tim, mau nggak kamu balik lagi sama kita? Ada kerjaan nih. Sebagai salah satu anggota militer yang merasa bangga dengan posisinya, dan seumur hidupnya Tim memang orang militer banget, jadi dia setuju. Dia balik lagi menjadi anggota militer. Gak lama kemudian, pada Agustus 2007, Tim diberitahu bahwa dia akan diadili secara militer untuk kasus Eastburn. Tim dan pengacaranya nggak terima. Apalagi waktu mereka tahu, polisi punya bukti bahwa sperma di dalam tubuh Katie adalah milik Tim. Ini adalah bukti fisik tak terbantahkan. Mereka berusaha mengajukan banding sebanyak 4 kali, tapi selalu ditolak. So, pada tahun 2010, dilakukanlah sidang di pengadilan. Tim mengubah ceritanya. Dia bilang, dia memang sempat balik lagi ke rumah Eastburn untuk bertemu dengan Katie, untuk selingkuh, melakukan hubungan. Tapi hubungan ini dilakukan atas rasa suka sama suka, konsensual, bukan pemerkosaan. Dan hal ini membuat semua orang di pengadilan marah. Maksudnya apa nih? Katie udah jadi korban, dituduh lagi selingkuh. Bukannya kemarin Tim bilang dia nggak pernah balik ke rumah Eastburn, bahkan nggak tahu nama Katie siapa. Ini buktinya udah jelas banget. Gary juga marah, dia nggak terima mendiang istrinya dibilang selingkuh. Intinya, di dalam ruangan itu nggak ada orang yang percaya
Pengacara tim cari jalan keluar lain. Mereka bilang, mungkin bisa jadi bukti yang dimiliki oleh polisi sudah terkontaminasi. Udah selama 20 tahun di dalam ruangan, siapa tahu ada yang main-mainin barang bukti. Lagi-lagi menyinggung pihak kepolisian, seolah-olah polisi nggak becus dan berusaha untuk menjebak tim. Masalahnya, kalau polisi emang mau ngejebak tim, kenapa nggak dari dulu? Dan ini tuh nggak bisa dilakukan karena bukti udah disegel. Terus kalau emang terkontaminasi, kenapa tadi tim bilang dia melakukan hubungan secara konsensual? Ya berarti udah mengakui kan? Hasil persidangan ketiga menyatakan tim bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Ini yang membuat aku sadar, di pengadilan itu memang bukan mencari siapa yang benar, tapi siapa yang bisa meyakinkan juri bahwa mereka benar. Jadi wajar lah ya kalau pengacara tuh harganya mahal, bener-bener bisa menentukan nasib orang. Timothy dipecat secara tidak terhormat dari militer. Dia masih terus berusaha untuk banding dan menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Tapi ternyata masih ada orang yang percaya bisa jadi tim gak bersalah. Mereka nanya, siapa Mr. X yang nulis surat? Terus kenapa nggak dari dulu polisi melakukan pemeriksaan? Bisa jadi Katie dan tim memang selingkuh, katanya sperma masih bisa meninggalkan jejak sampai 5 hari. Bisa jadi Gary adalah pelakunya. Tapi kalau aku lihat dari film dokumenter ABC, kelihatan banget Gary dan Jenna bener-bener luar biasa hancur. Meskipun udah 20 tahun berlalu. Waktu di interview, mata mereka selalu berlinang-linang. Gary bahkan masih menyebut Katie sebagai istrinya. Beda banget dengan kelakuan suami-suami yang menghabisi istri mereka sendiri. Yang biasanya nggak menyebut istri mereka istri. Dan terlalu banyak bukti yang mengarah ke arah tim. Menurut kalian sendiri gimana guys? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Thank you so much atas semua bantuan kalian, support kalian. Thank you so much guys, karena tanpa kalian semua Ruang Gelap gak bakal masih upload video sampai sekarang. Lebih dan kurang aku mohon maaf. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care and stay alive.